Oke, pantesan. Ikut video kamu dulu. Ya, eta iya, jadinya ini.
Nonton pirang. Suara dari mana? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Suara di mananya Eta? Ya. Ada back soalnya dari mana? Ya. Ya. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pengajian Mar'atus Sholehah. Sesi kedua untuk itu menambah lancarnya acara. Jadi mari kita semuanya membaca basmalah. Selanjutnya untuk sambutan kepada Bapak dari KUA Kecamatan Nagrek, KUA Kecamatan Bapak Dr. Andes Teddy Suhaidi untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Amma ba'd. Bismillah ya Rasulullah, bismillah ya Sayyidina Wafiqini ya Rabbul. Ya Allah, Alikul Akbar, ya Allah, Rabbul Akbar, ya Allah, Rabbul Rahim. Terlebih dahulu, marilah kita bersama tasakur binikmat atas segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita. Kita masih
bisa bernapas, masih bisa melihat, dan masih bisa mendengar segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tentunya ya dan kenikmatan yang perlu dan harus kita syukuri bersama. Di sini kami atas nama Lembaga Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Kementerian Agama yang ada di Kecamatan, apresiasi sekaligus angkat jempol kalau dalam bahasa pada pencetus paling tidak mengajak kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, jemaah yang ada di khususnya wilayah Kecamatan Nagreg untuk sama-sama menjadikan media ini adalah media untuk media ilmi, media untuk talibul ilmi, ataupun menjadikan kita lebih dewasa. Outputnya itu menjadi kita matang bersosial, matang berpikir, juga matang berspiritual. Jadi ini adalah media untuk proses pendewasaan, menjadikan kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Shalawat dan salam senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami di sini dari Kantor Urusan Agama, dalam hal ini kapasitasnya mungkin kaitan dengan penerangan keagamaan adalah kami penyuluh agama Kecamatan Nagreg sekali lagi mengapresiasi. Mudah-mudahan ini media betul-betul bermanfaat bagi para pemakainya. Juga kami dari lembaga tentunya tidak boleh ketinggalan untuk bisa beradaptasi dengan situasi bagaimana metode penyampaian syiar ini dengan berbagai media yang ada di sekitar kita, menjadikan media dakwah. Barangkali itu mudah-mudahan sekali lagi ini acara ini, jadwal ini menjadi satu kebiasaan, menjadi sesuatu yang terbiasa masyarakat kita juga untuk menyampaikannya ataupun kita memanfaatkannya itu menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang menjadi kebutuhan untuk sama-sama bisa terselenggaranya wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisob. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum manafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklimat Al-Solehah dalam hal ini diwakili oleh Ibunda Mami kita, Ibunda Ibu Betty SPD. Silakan. Suaranya Bu itu mut. Ya gini aja. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah
puji syukur Allah Subhanahu wa taala, walaupun pandemi dingin, tiris, tapi kita masih bisa tetap bertemu di acara Zoom meeting ini. Salawat dan salam yang limpahkan ke junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'itnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir yang selalu mentaati caranya dan menjauhi larangannya. Yang pertama, mengucapkan terima kasih ngaturkeun nuhun ke Aiki yang sudah memfasilitasi kita mengadakan virtual pengajian virtual. Kedua, mainan ke narsum, ada narsum anak-anak bunda. Pengurus sangat bangga dengan ikut sertanya atau diundangnya narsum yang 2 orang ini, yang satu dari pesantren Habibur Rahman dan yang kedua dari SMP Muhammadiyah Nagreg. Hatur nuhun, bangga sekaligus bisa bertemu dengan anak muda yang cerdas dan soleh. Mudah-mudahan bisa bertemu di darat, tidak hanya melalui online. Ya. Cukup segitu aja Aiki sambutannya. Ya, dilanjutkan ya. Untuk selanjutnya dari Pak MUI belum hadir ya. kita mulai saja kepada narasumber pertama, pemateri pertama, yaitu Haji Muhammad Firosman, PS Ensos. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya kami bacakan dulu kurikulum kita ya. Virtual. Ya, sauran heula ya. Siap. Jamaahnya. Iya, siap. Ya, absen dulu jamaahnya. Jamaahnya. Iya. Harga luyu apa sudah ada? Aat Anggreni ini dari SMA Negeri. Luyu hadir. Harga luyu hadir. Oh iya, silakan. Siap. Siap dulu. Ya. Harga luyu hadir. Hitam cantik. Oh, asik, alhamdulillah. Puri. Sebagian ke film. Oh. Terima kasih Puri. Cikeresek. Puri. Bu Nunung cek dulu, alhamdulillah ada. Bu Nehera, oh, alhamdulillah ada. Kuning juga cerah ceria. Oh, Bu Siti, Bu Alo ada. Alhamdulillah. Turnuhun degreg lah. Ya. Turnuhun degreg. Kita masuk saja kepada pemateri pertama. Ya, enggak silahkan. Punten anu sanesnya Rio Pados di mute buat itu bagian ini. Nah, itu. Silakan kepada ya, Assalamualaikum. Nah, ini udah ini masuk ke pemateri pertama. Kita bacakan dulu kurikulum PT-nya ya. Subhanallah pendidikan. Sambil menunggu yang lain yang masih gabung. Subhanallah.
masih muda. Ya, perkenalan aja langsung supaya ya silakan. Angga. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi bittaqwa amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para jamaah sekalian yang kami hormati, Kepala Majelis Taklim Mar'atus Sholehah Bunda Betty, Kepala KUA Kecamatan Nagrek, dan dari MUI Bapak Iki, dan semua ibu-ibu yang bisa hadir dalam kajian kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi untuk mungkin ini untuk pertama kalinya, dan harapannya untuk selanjutnya kita bisa bersilaturahmi kembali dalam momen-momen yang lain. Harapannya setelah wabah ini selesai kita bisa bertatap muka agar bisa lebih efektif dalam penyampaian, dan efektif juga dalam pertanyaan, dan efektif dalam segala hal. Karena sejatinya secara virtual ini pasti ada ijabiyat dan salbiyatnya, ada positif dan ada negatifnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sebelum kita memulai izin memperkenalkan diri. Nama saya pribadi yaitu Muhammad Firdaus Rahman dari Pesantren Habibur Rahman di Desa Bojong. Jadi di Desa Bojong, kalau dari jalan raya itu setelah dari Tugaran naik ke atas sedikit 2 km. Nah, ada pesantren kami di situ, baru kami dirikan selama 3 tahun, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sudah mulai ada kegiatan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita mempunyai santri aktif yang di dalam pesantren, dan ada santri ya juga yang bolak-balik. Kalau kita totalkan semua, di sini hampir ada 200 orang yang belajar mengaji di sini. Fokus dari pesantren kami memang memfokuskan pada tahfidzul Quran. Jadi memfokuskan pada tahfidz. Kalau lembaga yang ada di sini ada yang formal dan ada yang non formal juga. Kalau yang non formal kita ada yang namanya teras mengaji, ada yang namanya teras tahfidz. Itu khusus subuh. Kalau yang formalnya di sini ada Islamic Playgroup dan TKIT Habibur Rahman, dan yang satu lagi yaitu SMK IT Habibur Rahman jurusan Jasa Boga. Dan alhamdulillah sekarang sudah 2 angkatan, dan SMK-nya sudah mempunyai 37 siswa. Alhamdulillah. Tidak usah berpanjang lebar dalam masalah perkenalan, insya Allah tidak mengurangi esensi kasih sayang dari bapak-bapak ibu semua. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Insya Allah dengan perkenalan yang singkat ini kita bisa lebih saling menyayangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas satu peristiwa, yang mana satu peristiwa ini adalah peristiwa robaniyah. Karena segala peristiwa itu ada yang peristiwa kauniyah, kausul, ada sebab dan akibat. Kalau kita melihat ada seorang anak, berarti itu adalah akibatnya. Sebabnya apa? Ada bapak dan ada ibunya. Nah, kalau kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj adalah sejatinya adalah peristiwa robbaniyah yang hanya bisa dipahami jika kita menggunakan
logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita pikirkan dengan logika akal manusia yang sangat terbatas, ini tidak dimasuki akal. Tetapi kalau kita membahasnya secara peristiwa yang mana peristiwa ini adalah satu peristiwa yang bisa dipahami dengan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia ini memiliki 3 dimensi waktu. Dimensi waktu yang pertama yaitu dimensi masa lalu. Dimensi yang kedua yaitu dimensi masa sekarang. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi masa yang akan datang. Kalau kita bahas satu persatu, singkatnya dimensi masa lalu itu bisa kita sebut dengan kenangan. Dimensi masa sekarang kita bisa sebut dengan kenyataan, dan dimensi masa yang akan datang kita bisa sebut itu harapan dan cita-cita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik sejatinya adalah orang yang pandai mengambil hikmah dari masa-masa yang lalu. Jadi sejatinya orang yang bisa ngambil hikmah dari masa yang lalu, dia adalah orang yang baik. Sayyidina Ali pernah berkata, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un." Yang artinya jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia akan beruntung. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, dia akan rugi. Dan sejatinya jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu kita akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang masa lalu yang hikmahnya bisa kita ambil untuk hari ini dan untuk hari yang akan. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj adalah hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya untuk hari ini dan untuk masa lalu yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau kita berbicara tentang bulan-bulan Hijriah, memang bulan-bulan Hijriah ini sejatinya memiliki satu peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa ini selalu mengingatkan kita atas untuk meningkatkan keimanan kita. Jika kita berbicara tentang bulan Muharram, contohnya, berarti kita diingatkan kembali tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Dan dalam konteks hijrahnya Nabi Muhammad SAW diperingati oleh umat Islam dengan apa? Dengan tahun baru Islam. Jika kita berbicara tentang bulan Hijriah yang lain yaitu bulan Ramadan, kita diingatkan kembali sebagai umat Islam tentang turunnya satu mukjizat yang luar biasa yang masih ada sampai sekarang yang bisa kita baca setiap hari, yaitu peristiwa Nuzulul Quran. Jika kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, kita diingatkan kembali tentang satu peristiwa yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita sebut dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Jika kita berbicara tentang bulan Syawal, kita diingatkan kembali tentang Idul Fitri. Jika kita berbicara tentang peristiwa bulan Rabiul Awal, kita diingatkan kembali tentang maulidnya insan paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita berbicara pada bulan sekarang, yaitu bulan Rajab, maka kita diingatkan kembali tentang satu peristiwa, yang mana peristiwa ini tidak kalah penting, karena di dalamnya ada satu perintah, yang mana perintah ini paling pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, kalau kita membahas tentang Al-Qur'an, memang Al-Qur'an ini sejatinya sebuah mukjizat. Al-Qur'an ini bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran ini
isinya isinya banyak sekali cerita-cerita yang bersejarah. Jadi sejatinya Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi di dalamnya banyak sekali kisos atau cerita-cerita yang bersejarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diabadikan dalam satu ayat, yang mana ayat ini berada dalam surat Bani Israil atau sering kita sebut Al-Isra, surat ke-17 di ayat pertama. Kalau kita bahas ayatnya yang pertama yaitu Subhanalladzi, ya, diawali ayat ini dengan kalimat Subhanalladzi. Subhanalladzi. Apa maksudnya Subhanalladzi? Oke. Saking istimewanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, diawali dengan kalimat tasbih. Nah, itu yang luar biasanya. Kalau kita melihat perintah penciptaan insan pertama kali. Nah, penciptaan insan pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salam di dalam surat Al-Hijr ayat 26, walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hima'in masnun. Ayat ini tidak diawali dengan kalimat tasbih. Jika kita melihat cerita-cerita lain sama, tidak dimulai dengan kalimat tasbih, termasuk kisahnya Nabi Musa yang bisa membelah lautan, kemudian Fir'aun bersama masyarakat Fir'aun ditenggelamkan di dalam Laut Merah, itu diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 50, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ali fir'auna wa antum tanzurun. Ayat ini tidak dimulai juga dengan kalimat tasbih. Nah, subhanallahnya kalimat tasbih di dalam ayat di dalam ayat Isra dan Mi'raj ini adalah menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini lebih istimewa dari peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kalau kita bahas subhanalladzi secara ilmu balaghah, kalau kita belajar di pesantren ilmu balaghah, di dalam ilmu balaghah itu ada yang namanya kalimatul ijaz. Kalimatul ijaz. Nah, subhanalladzi itu adalah kalimat ijaz, yang artinya kalimat ijaz itu kalau kita artikan yaitu singkat tetapi padat isinya. Subhanalladzi kalau kita jabarkan secara lebih panjang lagi, intinya subhanallahulladzii. Artinya apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk satu peristiwa Isra Mi'raj. Berarti apa? Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya dalam ayat ini agar apa? Agar masyarakat itu percaya tentang masalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa seperti itu? Karena kalau secara logika akal manusia yang terbatas, Nabi Muhammad pergi dari Mekah menuju Palestina. Dari Palestina ke langit ketujuh, ke Rafil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah. Di dalam perjalanan sempat singgah ke surga dan neraka. Kemudian kembali lagi ke Mekah, tidak lebih dari satu malam. Makanya ayatnya itu lailan. Lailan itu satu malam. Dengan satu malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa pergi ke secara vertikal dan horizontal dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mendapatkan satu perintah, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan ayatnya. Subhanalladzi asra. Oke, sekarang kita masuk ke asra. Asra itu artinya kalau kita artikan dari awal, Maha Suci Allah yang telah menjalankan. Oke, artinya menjalankan. Kalau istilahnya seperti ini, kalau anak-anak bermain mobil-mobilan,
mobil-mobilnya itu dijalankan oleh anak tersebut. Artinya apa? Mobilnya terima jadi. Seperti itu. Mobilnya terima jadi. Jadi kalau kita secara bahasa, asra bi abdi menjalankan itu dari kalimat saro yasri. Artinya jalan. Tetapi kalau dalam ilmu nahwu ada namanya istilah ismul majhul. Nah, ismul majhul itu menjadi asra yasri isro'an. Nah, kalau kita sudah membahas isro'an, berarti artinya menjalankan. Nah, jadi artinya apa? Dalam konteks isro atau menjalankan, Allah Subhanahu wa taala di sini yang aktif dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pasif. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha. Itu dijalankan oleh Allah karena dalam kalimat ayat ini asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Jadi Allah di sini yang aktif, Rasulullah menjadi pasif karena dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai akal logika intelektual kita tidak akan nyambung. Makanya wajar Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain karena berpikirnya pakai logika intelektual saja, dia tidak akan percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Wah, pasti Nabi Muhammad ini berbohong. Pasti Nabi Muhammad ini dusta. Gak mungkin ke langit ke-7 dalam waktu 1 malam. Kenapa? Karena pikirannya pakai logika intelektual. Tetapi kalau kita berpikirnya tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ini dengan menggunakan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Rasulullah dari Mekah menuju Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha, kita akan beriman kepada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan, saya tadi baca-baca, kalau secara istilahnya kalau manusia itu percaya kalau ada bukti yang jelas. Apa sih? Masa Rasulullah sih benar bisa pergi ke sana kemari sampai ke langit ke-7, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Istilahnya bisa disebutkan seperti ini misalkan. Misalkan saya kemarin pergi ke Cianjur misalnya. Pakai baju koko warna putih. Di dalam baju koko warna putih ternyata ada seekor semut. Misalkan. Saya pergi ke Cianjur selama 3 jam. 3 jam saya sampai ke Cianjur. Nyampe Cianjur saya gantung bajunya. Semutnya keluar, kemudian semutnya berkumpul dengan semut-semut yang di Cianjur. Kemudian semut tersebut mengumumkan, wahai para semut, saya itu adalah semut di Nagreg. Nah, istilahnya semut yang lain pasti nggak percaya. Nggak mungkin. Semut badannya kecil, jalannya lambat, tidak mungkin bisa sampai ke Cianjur dengan waktu 3 jam. Padahal semut itu dijalankan oleh saya yang nyangkut di baju saya, kemudian saya pergi ke Cianjur. Nah, seperti itu. Rasulullah mungkin juga pergi ke Sidratul Muntaha, ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Itu mungkin. Kenapa? Karena yang menjalankan yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita berpikirnya dengan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan beriman kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat ini asra bi abdihi. Oke. Kalau kita bahas bi abdihi yang telah menjalankan hambanya. Istilahnya kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Muhammad langsung? Menjalankan misalkan subhanalladzi asra bi Muhammadin, misalkan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan subhanalladzi asra bi amrihi, yang artinya maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Kenapa Allah menyebutkan hambanya bukan menyebutkan Muhammad langsung? Ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya di dalam ayat ini. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh hambanya Allah.
kalau kita berbicara dengan hamba, tentang hamba, berarti berbicara yang pergi Isra dan Mi'raj itu ruhnya dan jasadnya. Itu. Karena hamba itu adalah unsurnya dua. Ruh dan jasad. Kalau ada jasad tapi nggak ada ruh, bukan hamba, tetapi mayit. Oke. Kalau ruhnya ada tapi jasadnya nggak ada, itu istilahnya syaitan atau jin. Nah, kalau Allah menyebutkan hamba, artinya apa? Yang berangkat ke Sidratul Muntaha, yang perjalanan vertikal dan horizontal ini, yaitu dilakukan oleh ruh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hikmah yang satu. Kenapa? Pertama, kenapa disebutkan hamba? Yang kedua adalah hikmah dari mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau ada pertanyaan misalkan Ustadz misalkan, berarti kita itu bukan hamba Allah. Saya itu hambanya Allah, saya sholat, saya puasa, saya zakat. Oke, setiap orang bisa mengaku saya hambanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semua orang diakui menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan saya kalau bilang gini, Sandiaga Uno adalah kakak saya, ngakunya. Nah, seperti itu. Saya tuh hamba Allah, ngakunya. Sama. Seperti itu. Tapi saya diaku nggak sebagai adiknya Sandiaga Uno dari Sandiaga Uno sendiri. Nah, ternyata Sandiaga Uno tidak mengakui saya itu adiknya. Berarti tidak benar. Seperti itu. Maka dari itu, esensi dari keimanan seseorang, keimanan hamba seseorang, yaitu mengakui kehambaannya dan diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artis itu terkenal itu karena mengetahui dirinya terkenal dan diakui oleh orang lain bahwa dia itu terkenal. Seperti itu. Kalau mengakui saya terkenal tapi orang lain tidak tahu, itu bisa saja. Tetapi dia tidak terkenal sejatinya. Maka dari itu, ini adalah sejatinya hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara tentang hamba, Rasulullah dibilang hamba pada tahun ke-10 kenabian, karena ini posisinya masih di Mekah, karena setelah 13 tahun kan sudah pindah ke Madinah. Masih di Mekah, tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW mempunyai satu peristiwa yang disebut di situ Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun berdukanya Rasulullah SAW. Mengapa disebutkan tahun berduka? Karena pada tahun tersebut Rasulullah SAW ditinggal oleh dua orang yang berpengaruh di dalam hidupnya. Yang pertama, Rasulullah ditinggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dan Rasulullah SAW ditinggal oleh istrinya yang bernama Khadijah. Pada satu tahun ditinggal oleh dua orang, Rasulullah berduka, kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang tujuan Isra Mi'raj, hakikatnya apa sih? Kenapa kita itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Kalau kita lihat akhir kalimat dari ayat ini disebutkan linuriyahu min ayatina. Yang artinya apa? Ini adalah linuriyahu min ayatina, yaitu untuk menjelaskan, untuk memberitahu, untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW min ayatina. Nah, ayatina itu jamak. Nah, kalau mufradnya ayatun. Kalau ayatina berarti itu adalah jamak. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil. Min ayatina. Maka dari itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya
menemukan 11 golongan, yang mana 11 golongan ini tidak masuk di akal Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa itu? Itu adalah ini. Kenapa seperti itu? Langsung dijawab oleh malaikat Jibril. Salah satu dari 11 golongan tersebut adalah ada satu golongan yang mana Rasulullah melihat satu golongan tersebut, dia menanam pohon. Pohon tersebut ditanam hari itu, tumbuh hari itu, berbuah hari itu, dan buahnya bisa dipetik hari itu, dan ketika buahnya dipetik, buah tersebut langsung muncul kembali. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, apa maksud dari peristiwa itu? Orang-orang yang dimisalkan dalam peristiwa itu adalah orang-orang yang dermawan, kata malaikat Jibril. Jadi ada golongan orang-orang dermawan, yang mana golongan orang-orang dermawan ini nanti adalah orang-orang yang menanam dan akan tumbuh hari itu, dan akan berbuah hari itu, bisa dipetik hari itu, dan akan tumbuh kembali buahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang sedekah, memang kalau kita berbicara tentang kedermawanan, ada satu ayat yang mengatakan sini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kalaulah saya diberi waktu sedikit lagi saja di dunia ini, itu kata orang yang sudah meninggal. Kalau saya dikasih waktu, ya Allah, sedikit saja di dunia ini, saya akan bersedekah. Saking pentingnya sedekah, dan dia sudah melihat bagaimana orang-orang dermawan di akhirat nanti. Subhanallahnya, dalam perjalanan ini, Rasulullah melihat orang dermawan ini. Seperti itu. Nah, ibu-ibu juga sama. Kalau kita dermawan, insya Allah kita bisa termasuk golongan yang di antara tadi yang bisa menanam hari itu, bisa tumbuh hari itu, bisa berbuah hari itu, dan ketika buahnya dipetik tumbuh lagi pada hari itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita membahas linuriyahu min ayatina. Nah, itu salah satu ayatnya itu yang tadi. Ayatnya itu yang golongan orang-orang yang. Kemudian tujuan Isra dan Mi'raj yang lainnya, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini turun satu perintah, yang mana perintah ini sangat mulia, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hanya memberikan perintah dalam ayat. Kemudian perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Artinya apa? Kalian harus melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Perintah tersebut, perintah haji dan umrah, hanya perintah dalam ayat Al-Quran. Tetapi Allah memerintahkan sholat, Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran, dan Allah panggil langsung Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menyuruh kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah istimewanya perintah sholat. Maka dari itu disebutkan innama masalus sholati fil jasad. Disebutkan seperti ini. Permisalan sholat dalam agama adalah seperti kepala di dalam tubuh. Oke. Kalau kita jabarkan, istilahnya sholat ini di dalam agama seperti kepala di dalam tubuh ini. Artinya kalau kita bisa melihat manusia hidup dengan sebelah lengan, kita masih bisa sering lihat. Kalau kita sering lihat di jalanan, mungkin orang hidup dengan sebelah kaki, masih bisa jalan. Tetapi kalau orang hidup tanpa kepala, nah itu wallahu alam, bisa jadi itu jelmaan, misalkan seperti itu ya. Nah, tetapi intinya sholat di dalam agama itu seperti kepala di dalam. Maka dari itu kalau agama tanpa sholat itu seperti manusia tanpa kepala, tidak bisa hidup. Maka dari itu perintah sholat ini adalah dibutuhkan untuk kita di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang sholat, perintah sholat selain dipanggil langsung
Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diawali dengan kalimat aqimus sholat. Ada aqimus sholat, aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Ada alladzina yuqimuna sholat. Jadi kalimatnya ada aqimus sholat, ada aqimus sholat, ada yuqimuna sholat. Banyak. Tetapi perintah sholat selalu diawali dengan aqimu. Artinya apa? Aqimu itu artinya dirikanlah sholat. Bisa diartikan seperti itu. Yang kedua, yaitu sempurnakanlah sholat. Seperti itu. Istilahnya gini, kenapa Al-Quran selalu menyuruh dirikanlah sholat, sempurnakanlah sholat, sempurnakanlah sholat, sempurnakanlah sholat. Kalau kita melihat satu guru yang selalu memarahi muridnya, misalkan, atau nyuruh muridnya, murid, wahai tulab, wahai ikhwan, jangan terlambat. Besoknya bilang jangan terlambat, besoknya bilang jangan terlambat. Artinya apa? Kenapa perintah jangan terlambat itu sering diucapkan? Karena banyak dan sering yang terlambat. Sekarang kenapa perintahnya sempurnakan, 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 atau dirikan? Karena zaman dulu sampai zaman sekarang banyak yang sholatnya belum sempurna. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW pernah sholat di samping Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu tadi itu belum sholat. Sampai diulangi 3 kali sholatnya, kemudian sahabat tersebut bilang, "Wahai Rasulullah, saya nggak bisa sholat melebihi sholat yang saya tahu. Tolong ajarkan saya sholat." Kemudian keluar hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi itu dasar hadis, bagaimana kalian itu sholat melihat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah melakukan sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pentingnya mendirikan sholat. Karena kalau sholat, bedanya sholat yang didirikan dan sholat yang tidak didirikan, itu ada. Kalau sholat yang tidak didirikan, dia sholat sekedar sholat. Jadi wajar dia pulang sholat Jumat, dia tukar sendalnya menjadi sendal yang bagus. Padahal habis melaksanakan sholat. Seperti itu. Jadi kalau kita bahas tentang ini, misalkan ya, sholat, sekedar sholat itu adalah sholat yang hanya untuk menggugurkan kewajiban. Gitu. Kalau sudah gugur kewajiban, sudah dia keluar, dia misalkan ketika khutbah mendengar khotibnya bilang, "Wahai jamaah Jum'ah rahimakumullah, ambil yang baiknya, buang yang buruknya." Masalahnya dia datang ke masjid pakai sendal jepit. Nah, buang yang buruknya, ambil sendal yang bagus, Nah, itu sholat yang tidak didirikan. Tetapi kalau kita berbicara sholat yang didirikan, sholatnya tidak akan lalai. Sholatnya tidak akan terlambat. Sholatnya tidak akan main-main. Dia akan khusyuk dengan sholatnya. Makanya disebutkan di situ, wasta'inu bisabri washolah, innaha lakabiratun illa alal khasyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Illa alal khasyin. Nah, sekarang bagaimana caranya khusyuk? Dilanjutkan dengan ayat sebelumnya. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya apa? 2 caranya khusyuk di dalam Al-Quran. Yang pertama, ya alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, yang sholatnya dia berprasangka bahwa dia sedang bertemu dengan Allah. Itu ihsan. Nah, yang kedua yaitu wa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya apa? Saya merasa bahwa sholat yang saya lakukan adalah sholat terakhir. Itu cara paling ampuh bagaimana kita agar sholat kita khusyuk. Itu dalam Al-Quran. Tetapi dalam hadis kan disebutkan, lihatlah pandangan ke bawah, ke tempat sujud. Ada yang itu. Ambillah wudhu dengan sempurna. Itu cara khusyuk-khusyuk yang lain dalam hadis. Tetapi di dalam Al-Quran sejatinya disebutkan bagaimana cara kita khusyuk. Caranya 2. Pertama, sholatlah ini kita seakan-akan dilihat oleh Allah, mulaqu rabbihim, atau sedang bertemu Allah. Yang kedua, kita harus merasa bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir. Insya Allah sholat kita menjadi khusyuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki
ke pemateri yang selanjutnya, sedikit saya akan memberikan apa sih esensi dari sholat yang kita laksanakan. Jangan sampai kita sholat tetap ngadu hayam, kita sholat masih korupsi, kita sholat masih berbohong, kita sholat masih mengomongkan orang lain dan lain sebagainya. Esensi dari sholat, yang pertama yang bisa saya ambil dari hikmah perintah sholat ini adalah sikap tawadu. Sikap tawadu atau rendah hati. Bagaimana kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat ketika kita melaksanakan sholat, istilahnya kepala adalah anggota tubuh yang paling utama dan yang paling mulia di antara tubuh kita. Ketika kita melaksanakan sujud, dia setara dengan kaki yang kita gunakan untuk menginjak yang kotor misalnya. Artinya apa? Sholat mengajarkan kita sikap tawadu atau rendah diri atau tidak sombong. Seperti itu. Karena sejatinya setan itu diusir dari surga karena salahnya satu, yaitu sombong. Jadi setan itu salahnya satu, diusir dari surga, sombong. Jadi istilahnya kalau sombong itu diusir dari surga. Nah, kita yang belum masuk surga kemudian sombong, belum diusir, kita tidak akan bisa masuk. Makanya ada hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi qillatun dzarratin minal kibari. Tidak akan masuk surga kalian jika ada di hati kalian sekecil biji zarrah. Apa sekecil biji zarrah di dalamnya? Kibar atau takabur atau apa namanya, bukan rendah diri, dia membesarkan diri atau sombong. Nah, kalau ada sikap sombong dalam hati, walaupun secuil, itu tidak bisa masuk surga. Karena sejatinya apa namanya, iblis itu diusir dari surga dikarenakan sombong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kedua yang bisa kita ambil dalam proses perintah sholat ini yaitu khusyuk atau ikhlas di dalam melaksanakan sholat. Karena orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, dia itu adalah hanya orang-orang yang ikhlas melaksanakan sholat. Dia istilahnya mengambil konsep ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau Allah tidak bisa kamu lihat di dalam ibadahmu, yakinlah bahwa Allah sedang melihat. Itu esensi kedua dalam perintah sholat. Esensi yang selanjutnya dalam perintah sholat yaitu ketenangan. Nah, ketenangan. Kalau kita sebut, sholat itu kata para ulama disebutkan sebagai Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Kalau kita sebut sholat itu sebagai hidangan, istilahnya seperti ini. Kalau kita lihat hidangan yang enak, di dalam hidangan itu ada ayam, ada daging, ada sayur, ada susu, dan lain sebagainya. Saking banyaknya hidangan yang lezat. Sholat juga dimisalkan oleh para ulama seperti hidangan yang sangat lezat tersebut. Maka dari itu kenapa para ulama mengatakan sholat itu seperti hidangan? Karena di dalam sholat ada takbir. Di dalam sholat ada tasbih. Di dalam sholat ada istighfar. Di dalam sholat ada syahadat. Di dalam sholat ada kalimat tahlil. Dan lain sebagainya. Sholat itu adalah komplit. Di dalamnya komplit. Ada tasbih, ada takbir, ada lain sebagainya. Bahkan disebutkan di setiap gerakannya berbeda-beda. Ruku, subhana rabbiyal azimi. Itu tasbih. Subhana rabbiyal a'la, tasbih. Duduk, Robbik firli warhamni wajibuni warfani sampai akhir, itu adalah kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi paket komplit sholat tersebut. Maka dari itu, sholat itu diibaratkan oleh para ulama seperti hidangan yang sangat lezat dan sangat banyak. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman yang ingin menenangkan hati, sesungguhnya berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang kita sebutkan di dalam al-salat
itu esensinya akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena ketenangan kepada kita bukan diukur dari harta. Karena banyak yang hartanya banyak sekarang tidak tenang. Ya, menteri ini hartanya banyak, tetapi sekarang tidak tenang. Kenapa? Posisinya di penjara karena korupsi dan lain sebagainya. Itu tidak tenang. Tetapi orang yang esensinya tenang adalah orang yang mungkin hartanya banyak dan dia saling berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir paket komplit dalam esensi sholat yaitu di dalam sholat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk tenang? Memang tadi berzikir. Kalau kita misalkan orang paling tenang itu seperti ibaratnya tukang parkir. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Tukang parkir itu kalau pagi-pagi datang ya mobil satu persatu datang. Mobilnya ada yang bagus, ada yang mahal, ada yang biasa dan sebagainya. Mobilnya banyak, tukang parkir tidak sombong. Itu cara tenang pertama. Seperti tukang parkir. Mobilnya banyak, tidak sombong. Udah mulai sore, mobilnya hilang satu persatu, pergi satu persatu. Mobilnya habis, tidak sedih. Nah itu paling tenang itu tukang parkir. Kenapa? Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Esensi dari tukang parkir apa? Tukang parkir itu merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Maka dari itu, ketenangan dalam jiwa ini bukan dihitung dari harta. Karena harta kita harus kita anggap itu adalah titipan Allah, bukan harta milik kita. Karena mungkin harta sekarang di dompet kita yang sekarang, besok bisa menjadi itu di milik tukang rokok. Uang kita sekarang di dompet, mungkin besok dimiliki tukang sayur. Esensi dari ketenangan yang pertama, yaitu adalah merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kedua, bagaimana agar kita bisa tenang? Kalau kita melihat perkara-perkara dunia, kita harus lihat ke bawah. Kalau melihat perkara akhirat, kita lihat ke atas. Artinya apa? Kalau kita misalkan orang sosialita, misalkan tetangga kita beli TV berwarna yang besar dan lain sebagainya. Kalau kita melihatnya ke atas tetangga beli TV, kita akan keluar sifat-sifat kemanusiaan kita yang membuat kita tidak tenang. Akhirnya kita bisa mati dalam dimudaki karena masalah hati. Jadi kita bisa mati gara-gara hati. Maka dari itu, kalau urusan dunia, kita harus lihat ke bawah. Misalkan, contoh, kita punya mobil, lihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya punya mobil, yang lain belum bisa beli mobil, pakainya motor. Yang punya motor, lihat ke bawah. Lihat, oh saya alhamdulillah bisa punya motor. Yang lain nggak punya motor, pakai sepeda. Yang punya sepeda, bersyukur juga. Akan tenang. Saya alhamdulillah bisa naik sepeda. Yang lain masih jalan. Yang jalan bersyukur juga. Lihat ke bawah. Nah yang jalan bersyukur juga. Itu tetangga sebelah tidak punya kaki sebelah dan tidak bisa jalan. Artinya apa? Kalau dalam urusan dunia, jangan lihat ke atas karena akan membusukkan hati. Untuk perkara dunia, kita lihat ke bawah. Tetapi untuk perkara akhirat, oh teman saya kemarin puasa Senin Kamis, saya juga harus ikut. Oh teman saya kemarin puasa Daud, saya ikut. Oh teman sekamar saya waktu di pesantren, sekamar saya jam 2 malam bangun tahajud, saya juga harus bangun. Dan lain sebagainya. Untuk urusan akhirat harus lihat yang lebih, kemudian kita kejar. Maka dari itu, agar tenang hatinya, itu yang pertama, titipan, harus merasa titipan. Yang kedua, harus lihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi terakhir dari salat yaitu aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Dirikanlah salat, sesungguhnya salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ciri orang-orang yang salatnya diterima yaitu orang-orang yang salat kemudian dia bisa terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau kita melihat dia sholat masih korupsi, mungkin sholatnya belum diterima. Kalau dia melihat dia sholat, tetapi dia masih berbuat keji, mungkin sholatnya belum diterima. Karena esensi dari sholat, aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau ada salah, saya mohon maaf, itu datang dari diri pribadi. Kalau ada lebih, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Iki sebagai fasilitator dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Ananda ya, Pak Ustadz Adrian Bangun Zulfikar untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya cek suaranya terdengar? Jelas? Terdengar, cuma background ada ya. Coba deh sekali. Oke, cek. Ya. Jelas Pak ya? Cuman wajah abang agak gelap, harus pakai itu lampu dinyalain loh. Lampunya dinyalain. Ada lampunya nggak? Ya. Lampunya Ada, dinyalain. Ya. Nah, supaya terlihat jelas. Silakan, tafadhol. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih terutama pada Pak Iki, Pak Ustadz Iki yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk silaturahim bersama semuanya. Kepada narasumber pertama saya ucapkan terima kasih juga pada Ketua Majelis Taklim Ibu Betty. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada pihak KUA Kecamatan Nagreg. Kali pertama saya silaturahim bersama Bapak Ibu sekalian, semoga ini jadi satu kebaikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri singkat saja, nama saya Adrian Bangun Zulfikar, saya asli dari Ciaro. Saya punya nama Bangun, banyak orang yang pikir saya dari Batak, tapi itu hanya nama pemberian dari orang tua. Sehingga sehari-hari saya dipanggil Abang, singkatan dari Adrian Bangun. Sehari-hari saya mengajar di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg, SMP Rintisan baru 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun dengan sekarang. Lokasinya di Desa Ciaro di Kampung Cipaku. Barangkali Bapak Ibu sekalian punya saudara atau ada kesempatan untuk main ke Ciaro, bolehlah kita jumpa di SMP Muhammadiyah 9 Nagreg. Oke, selanjutnya satu kehormatan bagi saya bisa menjadi pembicara. Sebetulnya apa yang disampaikan tadi oleh pemateri pertama itu sudah sangat lengkap, daging semua. Jadi apa yang disampaikan oleh saya pada saat ini sebetulnya hanyalah mengulang apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, kemudian tentunya apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini juga pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang lain di tempat-tempat yang lain. Karena apapun itu, yang jelas semoga ini menjadi salah satu bentuk tawasub. Kita saling berwasiat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena manusia itu mahalul khata'wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Tentu yang namanya lupa mesti diingatkan. Nah, ini bagian dari saling mengingatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana tadi pemateri pertama sampaikan bahwa di antara esensi sholat tadi disampaikan begitu banyak. Ada beberapa poin saya catat. Tadi ada sikap tawadu, kemudian ketenangan, dan terakhir dikatakan bahwa sholat adalah
satu ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita lihat orang-orang yang melaksanakan sholat, termasuk kita mungkin berpotensi untuk menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, bahwa keagungan sholat sebagaimana disampaikan pemateri pertama, bahwa sholat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa melalui perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad langsung. Kemudian dalam satu hadis pun dikatakan bahwa wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Jadi ketahuilah bahwa sungguhnya sebaik-baiknya amal itu adalah sholat. Walaupun sholat adalah satu ibadah yang begitu luar biasa, tapi ternyata ada bentuk sholat yang justru bisa menjerumuskan kita pada neraka wel, pada kecelakaan. Fawailul lil musallin. Ya mungkin dijelaskan di sana di dalam ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya akan sampaikan singkat saja karena mungkin waktu yang bisa saya gunakan di sini tidak terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, saya masuk ke judul yang diberikan oleh Pak Iki. Saya diminta untuk berbicara mengenai sholat, esensi dari sholat. Tak perlu saya ulang karena tadi pemateri pertama sudah menyampaikan. Saya akan ulas mengenai sholat sebagai ibadah spiritual dan sholat sebagai ibadah sosial, dampak sosial dari pelaksanaan ibadah sholat. Bapak Ibu hadirin sekalian, Al-Quran begitu banyak berbicara mengenai sholat. Kemudian ketika berbicara masalah sholat, Allah selalu Subhanahu wa taala dalam banyak tempat di dalam Al-Quran dikisahkan melalui tuturan-tuturan para nabi. Kita ingat satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Ibrahim. Permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dirinya kemudian turunannya menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kemudian kita ingat di Quran surat Maryam, Nabi Ismail pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk senantiasa menjaga sholatnya. Juga kita ingat kisah Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenalkan dirinya sendiri bahwa aku adalah Allah, ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita bisa lihat itu di Quran surat Toha ayat 14. Serta kisah-kisah yang lainnya begitu banyak. Begitu penting sholat. Sangat penting ibadah sholat. Satu yang terlintas dalam benak saya ketika kita berbicara sholat adalah zikir. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Quran surat Toha, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi esensi dari sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang yang sudah mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka esensi yang kedua tadi, esensi yang terakhir pemateri pertama sampaikan tadi, akan mampu dihadirkan oleh setiap diri muslim bahwa sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah menjadi fenomena umum di kita, di sekitar kita, bahwa ibadah itu ada pemaknaan, ada penyempitan makna ibadah. Ibadah dipersempit ruangnya, ibadah dipersempit maknanya. Ketika ibadah dimaknai sebagai satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita atau mungkin kebanyakan dari kita mempersempit itu. Ketika kita bicara ibadah, yang terlintas dalam benak kita itu adalah
puasa, sholat, kemudian mungkin haji, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, yang bentuknya itu ritual. Nah, sampai lupa bahwa ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, begitu setiap hal dalam kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak orang yang melaksanakan sholat hanya berpikiran bahwa ibadah itu hanyalah apa yang dia lakukan, ritual tersebut, tanpa memaknai apa yang bisa dia kerjakan setelah sholat. Kalau kita tahu bahwa sholat itu dimulai dengan takbir, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita itu kecil, Allahu Akbar. Kita mengakui bahwa Allah lah yang maha besar. Kita tidak ada apa-apanya. Maka tidak ada kesombongan sedikit pun dalam diri yang melaksanakan sholat. Itulah ibadah yang vertikal. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat bahwa sholat itu diakhiri dengan salam. Artinya setelah seseorang melaksanakan sholat, maka hendaklah dia justru menebarkan salam ke kanan dan ke kiri. Artinya seorang yang melaksanakan sholat mestilah menjadi orang-orang yang mampu menebar kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya, atau kepada makhluk-makhluk Allah di sekitarnya. Bukan hanya pada dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat, kita ingat Quran surat Al-Maun tadi, bahwa diawali dengan satu ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang sebetulnya mendustakan agama? Ada orang-orang yang mendustakan agama. Nah, bentuk orang-orang yang mendustakan agama itu dijelaskan oleh ayat-ayat selanjutnya. Orang-orang yang tidak memiliki kepedulian kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, itu adalah perwujudan dari sholat yang tidak didirikan, tidak sempurna dalam sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya, sehingga tidak ada dampak apapun darinya setelah dia sholat. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu kita sekalian jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang justru mempersempit makna ibadah, lantas kita mengkerdilkan atau mengecilkan makna-makna ibadah yang lain setelah sholat. Bahwa sholat itu adalah ibadah hablum minallah, iya. Dan jika sholat itu dilaksanakan dengan benar, maka sholat akan mampu menghadirkan bentuk-bentuk ibadah yang hablum minan nas. Karena integral, karena bersambung. Setiap Allah memerintahkan sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Sholat selalu disandingkan dengan zakat. Artinya, ketika kita sudah melangit, kita jangan sampai lupa untuk membumi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tadi digambarkan dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Nabi Muhammad melangit. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak tinggal di langit, tidak. Mungkin setiap orang jika sudah berada di posisi yang begitu nyaman, terlebih ini langit, satu kemuliaan yang luar biasa, biasanya orang itu akan cenderung untuk malas untuk beranjak dari posisi nyamannya. Sedangkan Nabi Muhammad ini luar biasa. Nabi Muhammad turun kembali membumi untuk menyampaikan satu pesan yang luar biasa, untuk menyampaikan satu bentuk ibadah yang jika dilaksanakan oleh seorang mukmin, maka orang mukmin tersebut akan mampu melangit, spiritualitasnya akan tinggi. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Peristiwa Isra dan Mi'raj tentu tidak akan pernah terulang, karena itu adalah peristiwa yang hanya bisa dirasakan, hanya bisa terjadi sekali, dan hanya kepada Nabi Muhammad. Spesial. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat yang jika kita laksanakan, maka kita pun sama. Walaupun tentu dengan bentuk yang berbeda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi kita dengan sholat. Kita artinya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, waktu di mana kita paling dekat dengan Allah adalah ketika sholat. Dan waktu paling dekat tersebut adalah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang berbahagia, sholat yang baik, sholat yang dikerjakan dengan benar, maka akan mampu mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mampu mencegahnya dari perbuatan mungkar. Tentu jika kita melihat realita, kita adalah masyarakat yang tinggal di Indonesia, satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Maka jika kita berhusnuzon, jika kita berhusnuzon, kita beranggapan bahwa semua masyarakat Indonesia mengerjakan sholat. Akan tetapi kita tahu banyak justru di antara kita perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan diri, yang tidak mencerminkan perilaku seseorang yang telah melaksanakan sholat. Karena bukan hanya ketika sholat, tapi pasca sholat pun itu harus betul-betul diperhatikan. Khusyuk dalam sholat itu bisa dilihat dari pra-pelaksanaan sholat, ketika pelaksanaan sholat, dan pasca pelaksanaan sholat. Ketika sebelum melaksanakan sholat, dia persiapkan dengan baik segala hal yang berkaitan dengan sholat. Karena karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan tadi, ihsan. Kita bayangkan bahwa kita sedang berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, semisal kita sedang bekerja, jika ada atasan kita langsung melihat kita, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan bekerja dengan baik. Kita persiapkan. Kemudian ketika sholat juga kita laksanakan dengan baik. Syarat rukunnya dipenuhi. Setiap gerakannya, bacaannya kita amalkan dengan baik. Maka jangan lupa setelah sholat pun itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kita ketahui bersama, akhlak kita terhadap orang-orang di sekitar kita itu adalah cerminan daripada ibadah kita. Saya teringat dua istilah, satu adab, dua akhlak. Kalau adab itu adalah satu kebiasaan yang dibentuk melalui proses pendidikan. Itu adab. Seorang tidak mau berbohong setelah dia dilatih sedemikian rupa di sekolah, di tempat mengaji, itu adab. Hasil dari adab. Kita lihat masyarakat di Jepang luar biasa memperhatikan, betul-betul menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan waktu, menjaga kedisiplinan tempat. Mereka luar biasa jauh dengan apa yang berada di tengah-tengah kita di Indonesia. Sedangkan mereka mayoritas masyarakatnya bukan beragama Islam. Nah, kita tidak mengatakan mereka berakhlak, tapi kita katakan mereka beradab karena proses dari pendidikan. Kita tahu di masa-masa awal belajar di Jepang, di usia sekolah dasar, yang pertama ditanamkan itu bukan ilmu, melainkan adab. Itu adab. Nah, ada yang disebut dengan akhlak. Kalau akhlak itu adalah satu perilaku yang dihasilkan dari serangkaian ibadah yang kita laksanakan. Jadi, akhlak yang atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu adalah gambaran dari ibadah yang dia laksanakan. Jadi sederhana saja, jika kita berdasar pada apa yang saya sampaikan di awal tadi, maka pertanyaannya, bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan sholat kita? Apakah sholat kita adalah sholat yang berdampak baik pada diri kita, kepada keluarga kita, kemudian kepada masyarakat pada umumnya, juga pada yang lainnya? Karena seandainya sholat tidak dikerjakan dengan baik, kemudian sholat tersebut tidak bisa mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa jika kita jarang melaksanakan sesuatu yang ma'ruf, maka kemungkaranlah yang akan terjadi. Dan jika kemungkaran terus-terusan dilaksanakan, maka kemungkaran tersebut akan dianggap ma'ruf. Dan itu adalah satu hal yang sangat mengerikan. Ketika satu kemungkaran kita dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, terakhir dari saya mungkin kita sering mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan para muazin. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ajakan untuk melaksanakan sholat. Dan kalimat terakhir itu luar biasa. Dan kita jawab
La haula wala quwwata illa billah. Bahwa kita melaksanakan sholat itu tak lain adalah karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melaksanakan sholat. Maka di sana tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan bahwa kita melaksanakan sholat adalah betul-betul oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di panggilan azan yang terakhir tadi, hayya 'alal falah. Mari kita menuju al-falah. Nah, al-falah yang dimaksud di sini tentu bukan pesantren al-falah yang ada di Nagreg ya. Akan tetapi al-falah di sini adalah satu hal yang betul-betul kita inginkan, karena al-falah menurut Al-Asfahani dikatakan bahwa al-falah adalah satu keberuntungan dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ketahui bersama keinginan kita adalah keinginan yang mesti sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, bahwa kita ingin hidup baik di dunia dan hidup baik di akhirat. Tentu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul kita inginkan. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan baik dari Allah Subhanahu wa taala tersebut pun itu bisa kita dapatkan melalui sholat. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, melaksanakan sholat adalah menjadikan diri kita beruntung, menjadikan diri kita sebagai seorang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari saya, mohon maaf tadi saya sudah katakan bahwa itu yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak sistematis, tidak runtut, tidak rawut, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik jelas datang dari Allah dan segala kekurangan itu jelas datang dari diri saya pribadi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ahi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Haji, siap. Mau bertanya? Itunya suaranya di. Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Dari Ibu. Ya, silakan. Pertanyaannya, kalau materi sudah jelas, ini mah intermezzo aja ya. Saya manggilnya apa ya, Pak Ustadz atau Abang? Abang Ustadz. Ibu manggilnya Abang. Boleh ke Abang Ustadz, boleh satu. Ini Bang, zaman dulu ketika mengaji, kendaraan yang dipakai oleh Nabi ketika Isra itu digambarkan seperti seperti kuda betina yang buruk, yang rambutnya panjang gitu. Nah ini untuk sekedar untuk pencerahan buat ibu-ibu, apakah digambarkannya seperti itu, apakah kendaraannya seperti sekarang pakai Akolo atau apa gitu ya. Kalau digambarkannya seperti kuda betina gitu, seolah-olah kurang enak gitu ya, kurang enak ke kita sebagai umatnya, seperti melecehkan kepada Nabi begitu. Ya, minta pencerahannya sedikit. Silakan. Ya, Abang. Dijawab oleh siapa Pak Iki? Abang dulu, nanti sama Pak Ustadz Firot juga. Ditambahin. Baik Bu, izin menjawab dari apa yang Ibu tanyakan tadi. Apa kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Palestina dan dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kita kenal istilah buruk, Bu ya. Buruk itu kilatan. Jadi satu kendaraan yang begitu cepat. Nah, sebagaimana kita lihat di Al-Baqarah ya kadul barku. Al-barku di situ kan kilatan. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan satu kendaraan yang begitu cepat
secepat kilat. Kita ketahui bahwa kecepatan tercepat di muka bumi adalah kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya sebagaimana dikatakan seperti itu. Adapun kendaraannya itu seperti apa, memang di hadis juga dijelaskan. Kendaraannya itu seperti apa? Tidak setinggi kuda dan tidak sependek keledai. Ada keterangan seperti itu. Kemudian juga tidak setinggi keledai. Nah, tidak setinggi kuda berarti pendek. Nah, tapi tidak sependek keledai. Jadi atas keledai lah, pertengahan antara kuda dan keledai. Butkuh kalau nggak salah itu istilahnya. Cuma apapun itu, yang menjadi penting bagi kita adalah bagaimana kita mengimani peristiwa tersebut. Sebetulnya ketika memang peristiwa inilah peristiwa yang mesti kita terima dengan iman, bukan kita terima dengan akal. Karena sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dulu mengimani peristiwa ini ketika para sahabat yang lain yang masih ada dalam keraguan justru semakin ragu kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang yakin pun agak sedikit ragu, apalagi yang tidak meyakininya. Tapi Abu Bakar justru luar biasa. Sekalipun Nabi Muhammad mengatakan di belakang bukit itu ada pasukan yang akan menyerang dan itu tidak terjadi, saya akan tetap percaya. Maka dari itu tentu sikap kita sebagai seorang mukmin tak lain adalah mengimani peristiwa tersebut karena peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Gambaran sederhananya seperti ini saja, Bu. Bapak Ibu sekalian, kita tahu internet lah ya. Kita tahu internet. Kita berada di Nagreg, tapi di saat yang sama kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di tempat-tempat yang lain gitu. Kita sekarang kadang sedang Zoom meeting. Kita berada di tempat-tempat yang berbeda, dalam hitungan detik kita bisa sampai. Atau sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia karena memang teknologi belum bisa menjangkau sampai pada itu. Maka hemat saya memang ada keterangan di hadis bagaimana bentuk kendaraan yang dikendarai oleh Nabi Muhammad SAW, tapi saya pikir bukan itu pelajaran yang mesti kita ambil, melainkan iman kita kepada Allah bahwa Nabi Muhammad SAW memang betul-betul diisrokan dan dimi'rajkan. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu mesti kita yakini. Nah, satu hal yang penting, Bu. Jika Abu Bakar kemudian para sahabat yang lainnya mengimani Nabi karena berjumpa dengan Nabi, kemudian berinteraksi dengan Nabi, berada selingkungan dengan Nabi, tentu gitu ya. Nah, kita sebagai Muslim yang hidup belakangan begitu jauh waktu kita dengan Nabi, kemudian dengan ukuran jarak pun kita di Indonesia, Nabi di Mekah Al-Mukarramah, tapi kita iman pada Nabi. Itu satu hal yang sangat luar biasa saya pikir. Terlebih jika kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Udah mah kita enggak sejaman, enggak setempat, gitu kan? Apalagi dengan satu peristiwa yang di luar nalar. Tadi kan kata-kata subhana itu, kata subhana, kenapa Allah memilih kata subhana tadi dijelaskan secara jelas oleh pemateri pertama, tapi saya sedikit tambahkan, ada dua istilah yang terkadang suka terbalik ketika mengucapkan sesuatu. Jika kita melihat satu keindahan yang Allah ciptakan, maka sebetulnya yang kita ucapkan itulah Masya Allah, bukan Subhanallah. Biasanya Subhanallah itu justru pada sesuatu yang kebalikannya, Bu. Justru pada sesuatu yang kebalikannya, bukan pada sesuatu yang sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang betul-betul Allah bukan sesuatu yang menggambarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa subhana? Justru itu untuk menentang akal-akal orang. Orang itu berpikir nggak mungkin kayak gini. Justru, Allah jawab dengan subhana, dengan subhanallah, dengan kata tersebut. Maka jangankan kita yang tidak sezaman, orang-orang yang sezaman pun banyak yang meragukan karena nggak masuk akal gitu. Nah, maka Allah gunakan kata subhanallah. Maka dari itu kita terima saja dengan iman. Kurang lebih seperti itu, Pak Igi. Silakan ada bertanya. Cekap.
Opiros menambahkan silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Betty yang sudah memberikan pertanyaan terkait masalah kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita namai dengan nama buruk. Jadi kata nama buruk itu sejatinya bukan nama hewannya, tetapi kita semua yang menamakan itu sebagai buruk. Yang artinya barakun itu ya beruku, itu artinya kilat. Ya beruku adalah mengkilat. Ya beruku. Nah, dia mengkilat. Nah, seperti surat Al-Baqarah tadi ayat 20, yakadul barqu yahtafu absarahum. Jadi kalimat buruk itu adalah datang dari kitanya. Tapi binatangnya namanya apa? Itu dinamai oleh kita. Kalau dalam hadis, ciri-ciri buruk itu pertama dabah. Artinya dabah itu hayawan. Sama dengan hayawan. Selain dabah, abian. Warnanya putih. Yang kedua, tawilun. Artinya panjang tubuhnya. Fauqal himari. Di atas keledai, wadunal bageli, yaitu di bawah bagel atau di bawah kuda. Karena kuda itu dalam bahasa Arab bisa disebut hisonun, bisa disebut farosun, bisa disebut bagelun. Jadi di atas keledai, di bawah kuda. Seperti itu. Tetapi memang benar kata Pak Ustadz sebelumnya bahwasannya yang kita imani dalam ini bahwasannya kita beriman kepada peristiwa ini termasuk beriman kepada binatang yang dikendarai oleh Nabi Muhammad tersebut. Karena Nabi Muhammad tidak menaikkan buruknya, tetapi dinaikkan oleh malaikat Jibril ke buruknya. Seperti itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk peristiwa naiknya itu adalah peristiwa Robbaniyah yang bisa dipahami dengan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu mungkin bisa membantu menjawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Silakan yang mau bertanya. Mami Herawati. Ibu Hajah Nun dari Puri. Ibu Sikora. Tafadhol. Ibu Kiki. Bu Irma. Bu Kiki, mana silakan ada yang bertanya? Kalau tidak ada, silakan. Mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang bebas, ada yang mau bertanya? Ini nanti misalkan Sabtu depan apa pengajian tatap muka sepertinya sudah dimulai. Bu Haji, silakan Bu Haji. Cekap, mohon. Atur nuhun kasadayana, mudah-mudahan jadi ladang amal soleh. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.